Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani Helhes dengan NIM 011. Hari ini saya akan mereview salah satu buku yang bertemakan membahas Al-Quran guna menyelesaikan tugas UAS dari Ibu dosen LTNC. Langsung saja saya perkenalkan buku yang akan saya review. Jadi buku ini berjudul Al-Quran dan Budaya Jawa dalam tafsir Al-Huda karya Bakti Syahid. Buku ini dikarang oleh Imam Muhsin, Magister Agama, dan diterbitkan oleh Kalimedia pada 2016. Langsung saja saya sepil isi buku Al-Quran dan Budaya ini. Dari depan kita dijelaskan mengenai tafsir Al-Quran sebagai kebudayaan. Jadi mengapa Al-Quran ini bisa menjadi salah satu bagian dari budaya Jawa itu menurut dalam tafsir Al-Huda. Mengapa dalam tafsir Al-Huda karya Bakri Syahid? Karena tafsir Al-Huda ini salah satu tafsir yang menggunakan bahasa Jawa. Jadi Al-Quran itu sebagai perwujudan kalam ilahi yang suci di satu pihak, dan tafsir Al-Quran sebagai karya manusia yang profan di pihak lain. Di samping itu, berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ulama, keberadaan tafsir Al-Quran tidak lepas dari peran, akal, potensi, dasar, dan yang terpenting dimiliki manusia sebagai bentuk kebudayaan. Selanjutnya yaitu mengenai tafsir Al-Quran dan kebudayaan. Jadi tafsir Al-Quran dan kebudayaan ini maksudnya adalah bagaimana tafsir dan Al-Quran bisa menjadi satu. Itu karena Al-Quran lahir dari proses tafsir Al-Quran itu lahir dari proses dialog antara pesan wahyu suci Tuhan dengan kebudayaan, yang antara lain dijelaskan dalam tafsir Al-Huda ini. Jadi tafsir Al-Huda ini salah satu tafsir yang menggunakan bahasa Jawa. Kitab tafsir ini disusun oleh seorang purnawirawan TNI. Jadi beliau ini TNI yang juga sebagai mutafsir, orang yang menafsirkan Al-Quran. Beliau kelahiran Yogyakarta. Sekolahnya mulai dari SD sampai SMA di Yayasan Naungan Muhammadiyah. Terus beliau juga menjadi rektor di dulu IAIN Yogyakarta, sekarang sudah menjadi UIN Suka Yogyakarta. Setelah itu beliau pensiun dengan menambah pendidikannya S3. Selanjutnya yaitu mengenai pendidikan dan karir beliau. Dia pulang dari setelah sekolah di bawah naungan Muhammadiyah, dia menjadi kepala TNI AD di Jakarta, menjalankan tugas di sana, dan pulang dia merangkap menjadi rektor di IAIN Yogyakarta pada zaman itu. Selanjutnya yaitu karakteristik tafsir Al-Huda. Jadi karakter tafsir dari Al-Huda ini. Sejarah penulisan tafsir ini itu belum banyak diketahui orang-orang lain, termasuk keluarga dan saudara-saudaranya. Jadi beliau itu menafsirkan tafsir Al-Huda ini tanpa juga dari keluarga pun tidak tahu. Tapi sayang, keterangan yang berharga tersebut tidak mungkin dapat diperoleh karena yang tahu hanya istrinya, tetapi istrinya sudah meninggal dahulu. Pada waktu itu beliau Bakri Syahid bertugas sebagai ABRI di negara Republik Indonesia dalam bidang khusus. Tafsir Al-Huda itu berlanjut terus hingga menduduki jabatan rektor. Jadi mulai jadi tentara sampai menjadi rektor, beliau menafsirkan tafsir Al-Huda ini. Selanjutnya saya akan menyebut tentang metode dan corak dari tafsir Al-Huda ini. Jadi tafsir Al-Huda ini terdiri dari 4 macam, yaitu teks Al-Quran,
transliterasi Latin baca Al-Quran, terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa, dan penjelasan kandungan maknanya. Dari keempat itu dapat dikatakan sebagai pembahasan inti dalam konteks penafsiran Al-Quran adalah terjemahan ayat-ayat Al-Quran ke dalam bahasa Jawa dan penjelasan kandungan maknanya dalam bentuk catatan kaki. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai nilai-nilai budaya dalam tafsir Al-Huda. Jadi apa yang dinamakan budaya yang ada dalam tafsir ini? Dijelaskan oleh Allah, Zat yang Maha Suci, berhak disembah, dipuja dan diagungkan. Namun demikian sebagai hasil karyanya lahir di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang sangat kaya dengan nilai budaya Jawa, sudah tentu kearifan lokal yang berkaitan hubungan manusia berpengaruh kuat di dalamnya. Secara umum keyakinan tentang Tuhan dalam tafsir Al-Huda selaras dengan keyakinan orang Jawa pada umumnya, yaitu percaya pada Allah yang pencipta. Dalam kaitan ini demikian, oleh karena itu dalam penafsirannya Al-Huda ini menafsirkan dengan membersamai kearifan lokal budaya-budaya Jawa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari review buku Al-Quran dan Budaya Jawa ini. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah menit.